Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas pembahasan yang sempat tertunda begitu panjang pada awal 1 Muharram ini, tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan spirit kajian, spirit intelektual itu bisa kita bangkitkan lagi bersama untuk melihat kemanusiaan kita, untuk melihat sosial kita, untuk melihat keislaman dan kebangsaan kita. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu, teman-teman bisa mengacu pada YouTube HM Organik ya. Karena ini lanjutan, kita sudah membahas tata iman dan tata nilai Rabbani. Kita sudah membahas ibadah sebagai institusi iman ya. Maka pada sore kali ini kita akan menyelesaikan dalam 40 sampai 1 jam ke depan di luar diskusi berkaitan dengan pembahasan dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban tentang pembebasan semangat tauhid. Kalau kita berkaca, kita lihat secara intrinsik ya, fitrah manusia, orang semua membutuhkan kebebasan. Tidak ada orang yang tidak mau bebas. Semua orang mau bebas. Tetapi tema kebebasan ini dia punya, paling tidak kita bisa lihat dalam 2 perspektif. Satu, dia doktrin kemanusiaan. Yang kedua, dia doktrin agama. Kalau kita berbicara tentang doktrin kemanusiaan, dalil-dalil intrinsik itu fitrah, intuisi. Di Eropa misalnya itu sudah menggelontorkan, menggempurkan wacana tentang liberalisme ya, yang muncul dari sebuah pemikiran eksistensialisme. Orang bicara tentang kebebasan. Sambil pembahasan ini nanti diurai di DP yang baru, DP tafsir. Jadi yang kedua, kebebasan juga itu dibahas dalam dunia Islam. Kita sama-sama berbicara tentang kebebasan, tetapi sumber rujukan pembebasan itu berbeda. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, orang bicaranya intrinsik kan. Yang sebenarnya yang ketiga juga doktrin kebebasan itu muncul dari ateisme ya. Yang dia tidak percaya Tuhan itu juga bisa memunculkan kebebasan. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan dia seenaknya kan, bebas kan. Orang-orang yang percaya dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk yang punya otoritas, itu juga dia punya kebebasan. Dan agama juga punya doktrin kebebasan. Jadi kita tidak mengkritik mana yang salah, mana yang benar, itu satu hal. Tetapi kita mau melihat bahwa kebebasan ini dia muncul bukan hanya karena doktrin agama, tapi dia muncul dalam orang yang anti agama dan orang yang mencintai kemanusiaan. Jika begitu, maka tidak ada satu dasar yang dalil yang kuat munculnya disebut dengan pressure ya, munculnya disebut dengan keterikatan, munculnya hegemoni. Itu sulit kita temukan karena orang yang
anti agama, tanda kutip tidak percaya Tuhan juga dia mensupport yang disebut dengan wacana kebebasan, diskursus kebebasan. Orang yang mencintai kemanusiaan juga bicara kebebasan kan? Orang berbicara agama juga bicara kebebasan. Kalau begitu, lantas dari mana itu dalil-dalil tentang hegemoni itu? Dari mana itu dalil-dalil tentang bagaimana mengkooptasi orang ya? Padahal dari 3 doktrin pemikiran ini kita bisa melihat bahwa orang mau bebas ya? Orang mau bebas. Rujukannya tentu berbeda-beda dalam artian bahwa kita berbicara tentang kebebasan itu memang manusia, hakikat ya? Hakikat atau martabat. Kita berbicara tentang kebebasan. Ini spidolnya bagus ya? Ada yang bagus. Kita berbicara tentang kebebasan. Ini orang berbicara semua harkat manusia, harkat martabat manusia. Ini powerpointnya bisa dipakai. Nah, nanti saya buat apa? PowerPointnya supaya lebih elit. Jadi orang berbicara tentang kebebasan itu manusia ya. Jadi kita ini melihat manusia ini dalam irisan yang sama dulu. Tidak usah melihat orang dengan agama yang berbeda, melihat orang dengan kepercayaan yang berbeda, melihat orang dengan berbeda yang lain. Tidak usah dilihat itu. Tetapi kita melihat bahwa manusia ini kebebasan itu harkat dan martabat mereka ya. Jadi kalau orang itu dikasih kebebasan, dia kayak merasa bergairah hidup ya. Anda kalau menyuruh orang dengan kebebasan, dia akan mendapatkan gairah hidup. Tapi ketika ada sebuah perintah yang itu tidak diberikan ruang kebebasan dan dipresur, diamati dan lain sebagainya, seperti kita tidak meyakini bahwa orang ini tahu kan. Kalau misalnya ada seseorang yang kita suruh bekerja, tapi kita amati ada intelnya di kiri kanan, amati terus, ya karena kan dia tidak mendapatkan kepercayaan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu kan? Tidak begitu. Dia memberikan ruang kebebasan dalam apapun, dalam bertindak memiliki kepercayaan itu terserah saja. Indonesia kita dengan umat Islam yang terbanyak meyakini itu, bahwa Al-Quran juga dia menyuruh orang bebas. Tetapi Indonesia ini kita bisa bebas yang lain. Tapi kalau kepercayaan jangan bebas-bebas sembarang, nanti disesatkan kan? Jadi kita melihat bahwa akar-akar pembebasan dalam dunia Islam, dalam pemikiran Cak Nun itu dia berbeda dengan yang lain walaupun sama berangkat. Salah satu sumber kebebasan dalam dunia Islam itu dia berkaitan dengan tauhid ya. Tauhid. Ini dilihat dalam aspek kemanusiaan tidak ada yang tolak. Tetapi dalam dunia Islam ada tauhid. Kenapa tauhid? Pertanyaannya. Karena selain itu pasti tidak bebas. Kita bicara tentang kebebasan manusia dari doktrin ateisme manusiawi juga bebas semua. Tetapi selain tauhid orang nanti tidak bebas. Di mana posisi tidak bebasnya? Karena berbicara tentang kebebasan, ada posisi falsafah manusia yang dia suka menghegemoni orang, itu ada. Ya. Kita mau bebas, tetapi pada saat bersamaan kita juga mau menguasai orang kan? Ada itu bahasa itu, hasrat dan nafsu kan ada ide. Jadi kebebasan yang paling tinggi dalam dunia Islam ada dasar tauhid. Tauhid ini bukan bahasa Al-Quran.
Kalau Anda cari di dalam Al-Quran tidak ada bilang tauhid, yang ada cuma esa kan, ahad, wahid, begitu. Tapi bahasa tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran, kata Cak Nur. Tetapi tauhid itu punya padanan, dikatakan dengan esa, ya, dikatakan dengan ahad, dikatakan dengan wahid, kan begitu. Jadi kebebasan itu memang dia berangkat dari sebuah kesadaran tauhid, kesadaran penyatuan, kesadaran kesatuan. Jika kita mengatakan bahwa orang-orang yang bebas itu ditopang oleh tauhid, maka sumber kebebasan ini kan ada pada tauhid. Kenapa bisa tauhid itu membebaskan? Salah satu sifat Tuhan itu kan Maha Kuasa, bahwa Dia berkuasa. Kalau kita berbicara kekuasaan manusia, kita berkuasa dengan orang harus ada efek, ya, ada impact atau ada timbal balik. Kalau saya mau menguasai seseorang, orang itu harus tidak bisa bebas pada saya. Manusia ini kan begitu. Kalau saya menguasai orang, kita berkuasa karena ada orang yang tertindas. Nah, itu kan di manusia kan begitu, ya. Kalau saya berkuasa, saya bebas dan Anda juga bebas, nanti tidak ada yang disebut dengan kekuasaan dalam manusia. Tetapi kalau manusia, ketika ada sebuah aspek kekuasaan, maka ada yang tertindas, rasanya begitu. Ada yang menjadi orang di bawahnya itu, ada yang dia ikat atau ada yang diatur. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia berkuasa tapi Dia memberikan kebebasan. Beda, ya? Kalau manusia dia berkuasa, dia tidak akan membuat Anda bebas. Karena ketika Anda bebas sama saja itu berarti tidak mengakui kekuasaan Dia. Teman-teman bisa membaca sejarah para raja-raja, ya. Itu kalau sudah berkuasa di satu daerah, yang lain tidak bisa bebas, harus taat. Tidak bisa ada lagi ruang-ruang kritik. Tetapi kalau kita bercermin pada keyakinan tauhid itu, justru tauhid ini dia punya kekuasaan tapi dia membebaskan orang. Dalam artian apa? Mau meyakini dia, mau percaya juga tidak masalah, kan? Ini disebut dengan kekuasaan hakiki, dan kebebasan yang hakiki kita temukan berkaitan dengan bersumber pada tauhid. Maka keyakinan kita terhadap tauhid itu, Allah itu di sini, itu adalah sebuah dorongan orang untuk bebas. Bagaimana kita mau bebas? Kalau kita mau ikuti Rudi tidak bebas, tidak bebas. Kalau kita mau meyakini yang orang lain yang sama dengan kita sebentar tidak bebas. Mungkin pada aspek-aspek tertentu bebas, tetapi pada banyak aspek itu kemungkinan besar kita tidak bebas. Tetapi kalau kita keluar dari domain itu, kemudian kita masuk di dalam tauhid, keesaan Tuhan disebut menyatu. Kebebasan ini menyatu. Jadi orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai poros kesatuan, situ bebas. Jadi kalau kita bilang negara Republik Indonesia, ya, Persatuan Indonesia, persatuan ini tauhid, maka orang tidak mungkin bersatu tanpa ada makna kebebasan. Ayo kita bersatu. Lah kalau kita bersatu, jangan intervensi. Karena makna kebebasan itu dalam makna agama dengan sumber tauhid itu maknanya penyatuan, maknanya menyatu. Jadi kalau kita mengatakan ayo kita
kita bebas, semua kita bebas, maka kebebasan itu bukan arti cerai-berai, tapi arti kebebasan adalah menemukan kesatuan dalam kehidupan. Menjadi sebuah kontrak dalam pemikiran ini. Bagaimana kita mau menyatu dengan Tuhan lagi? Cuma Tuhan saja kita menyatu. Itu kan kontrak. Cak Nur dia tidak mengelaborasi itu. Kita menyatu dengan Tuhan lah. Dalam doktrin agama kan cuma dia ada, tidak ada yang lain. Lah kita menyatu dengan siapa? Gitu kan? Jadi untuk menjadi bebas, manusia yang bebas, ini harus dikasih jawab nanti iklan. YouTube menang ya. Jadi ini bercanda. Jadi bicara kebebasan yang ini. Jadi orang bebas, jadi orang yang berkeyakinan akan Tuhan itu orang bebas. Tauhid ya. Jadi agama sebenarnya tidak membuat orang ini tertekan. Karena dasarnya tauhid. Makanya orang itu selalu memulai man arafa nafs faqad arafa rabb. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Bukan mengenal diri, mengenal agama, mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena dia mau bebas. Karena kalau Anda mengenal agama Anda akan berkaitan dengan tata aturan banyaknya itu ya. Bangun subuh, aturan semua dalam agama itu. Tetapi yang dikatakan kebebasan mengenal Allah, tauhid kan. Jadi kalau Anda mengenal diri, mengenal Tuhan, maka Anda itu mengarahkan pada kebebasan. Mengenal diri itu kan berkaitan dengan fitrah, intuisi, bebas juga kan. Ketika Anda kenal Tuhan, Tuhan juga bebas. Ketika Anda bermula dari sesuatu yang tidak bebas, maka pasti Anda juga berakhir pada ketidakbebasan. Dan banyak hari ini orang beragama, anti agama kemudian hari mengatakan bahwa agama ini begini, terlalu mengekang dan lain sebagainya. Persoalannya Anda memasuki agama dengan cara apa? Padahal seharusnya orang itu bebas. Nah, apa gunanya juga Tuhan mau memaksa-maksa orang ya? Seakan-akan Tuhan dia mau membutuhkan sesuatu kan tidak. Jadi pembebasan dalam diri manusia itu berkaitan dengan tauhid. Nah, tauhid ini dimasuki oleh kepercayaan. Apakah orang percaya sudah pasti bebas? Seharusnya begitu. Karena kalau Anda tidak meyakini tauhid, mengimani, mempercayai tauhid, Anda akan pasti bergeser pada yang lain kan? Dan kebebasan pada yang lain selain Tuhan pasti ada model itu, model hegemoni itu. Tetapi kebebasan pada muara tauhid itu berangkat dari keyakinan. Mengimani. Apa itu iman? Kata Cak Nur itu adalah apa? Kesadaran intrinsik kan? Bukan hanya kita mengimani bahwa Tuhan, enggak. Cak Nur dalam bukunya ini mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia itu pada kebanyakan mengatakan bahwa iman, percaya begitu. Nah itu. Ujung-ujungnya kita sama-sama saling menghegemoni ya. Bayangkan itu. Kalau kamu tidak ikut A, terlibat. Kalau kamu sudah punya pendirian lain, jadi agama Indonesia ini bicaranya mayoritas. Bahayanya. Padahal muaranya satu, tauhid. Dan kita berbicara tentang sebuah kesadaran yang sama, kepercayaan. Nah, kalau bicara kepercayaan, berbicara tentang tauhid inilah kesatuan. Kenapa pada hari ini agama kita dalam kooptasi minoritas? Padahal kan seharusnya tidak begitu kan? Tapi itu telah terjadi. Dikatakan di sini bahwa kita bukan cuma sekedar percaya. Kalau saya bertanya sama Ramadan, apakah Anda percaya Tuhan? Percaya. Begitu kan? Bisa kan begitu ya? Artinya kita mau melihat bahwa memang
sebagaimana tadi kita berbicara tentang kebebasan itu dasarnya adalah tauhid dalam dunia Islam. Yang lain ada, cuma saya tidak bahas itu. Islam itu bicaranya tauhid. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang itu, maka kita melihat orang itu semua pada level sama. Jadi semangat tauhid itu adalah semangat egaliter, ya, persamaan manusia. Kita bisa melihat bagaimana kasus Afrika, ya. Atau kita tarik Papua saja lah, ya. Dekat-dekat, terlalu jauh-jauh. Nanti orang bilang tidak kontekstual. Papua saja. Masih ada sebagian kita, ya. Masih ada sebagian kita mengatakan bahwa Papua ini dengan begini-begini, ya, manusia generasi kedua atau manusia begitulah, ras-ras yang tidak manusiawi misalnya, sebagaimana dulu yang ada kasus di Jogja, ya. Padahal kalau berkaca pada pemikiran kebebasan manusia, dasarnya luarnya tauhid. Tauhid itu bicaranya kesatuan, persamaan, ya. Kalau kita berbicara tentang persamaan, berarti tidak ada yang disebut ras, ungguran, tidak ada, semua sama, ya. Itu kalau bicaranya dasarnya adalah tauhid. Jadi orang-orang yang mengimani tauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu dia selalu berada pada pandangan egaliter. Semua, ya. Jadi dia sudah tidak lagi mengatakan secara fakta bahwa kita berbeda, bersuku-suku, tetapi pandangan dia itu sudah tidak terkooptasi di situ. Secara fakta kan tidak ada yang tolak bahwa berbeda, tetapi pandangan dia tentang perbedaan tidak lagi bermuara pada rasisme agama, rasisme suku dan lain-lain sebagainya. Agar itu tercipta, orang harus masuk di dalam kepercayaan, internalisasi iman. Kata Cak Nur bahwa Allah Subhanahu wa taala kita imani, tidak ada tolak itu. Tetapi persoalannya bukan hanya sekedar ucapan. Kita bisa melihat bahwa seringkali ucapan tentang sesuatu ini dia muncul karena tekanan, ya? Tekanan. Dia muncul karena emosi, itu ada. Dia muncul karena pressure, itu ada. Tetapi ketika kita berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bicaranya kebebasan. Bicaranya betul-betul internalisasi iman yang muncul dari kesadaran manusia. Agama mengatakan Anda harus imani Tuhan. Karena kita Indonesia ini mayoritas umat Islam, agar yang lain tidak terdiskriminasi semisal itu, dia kemudian pindah Islam agar supaya mendapatkan ruang kebebasan. Ada yang berpindah ke makanya Islam mayoritas, itu saja dia bisa begitu. Ini yang dikatakan dengan kata-kata tentang iman, percaya tentang Tuhan, karena dia tidak menginternalisasi diri menjadi sebuah kesadaran tauhid, maka kita beriman tapi tambah hari tambah amoran, itu banyak. Kita mengatakan bahwa kita beriman, tapi kita di bangsa ini penindasan masih terjadi. Kita masih mengatakan bahwa kita beriman, tetapi kemerdekaan hanya 17 Agustus. Akhirnya cuma 17 Agustus baru kita meriahkan kemerdekaan, ya, kemerdekaan. Tapi rasisme masih ada, walaupun dia terseru. Paling tidak jalan jiwa kita yang tahu bahwa kita ini masih rasis apa tidak, kan? Melihat orang yang berbeda dengan lain, kasihan, ya. Padahal kesadaran tauhid itu menjadi penting, karena kesadaran tauhid itu harus sampai pada sebuah persaksian tidak ada Tuhan selain. Tapi dikatakan dalam Al-Quran di sini, ya, saya baca ayat-ayatnya. Dikatakan di sini dia mengatakan begini.
Al-Quran mengatakan begini, dan sungguh jika kau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan air hujan dari langit sehingga dengan air itu dihidupkan bumi tanah sesudah kematiannya, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah alhamdulillah, tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal. Kalau Anda tanyakan orang awam, Anda tanyakan orang semua di dunia, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Orang pasti mengatakan ada penciptanya, itu otomatis ya. Kalau orang ateis, dia tidak percaya keberadaan Tuhan. Tetapi ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa kalau Anda tanya ini alam yang ciptakan Tuhan, pasti ada pencipta. Tapi orang-orang ini di dalam kehidupannya, dia terus berpaling pada kebenaran. Dan jika kau Muhammad tanyakan kepada mereka orang-orang, siapa yang menciptakan mereka? Mereka orang-orang itu pasti akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka terpalingkan dari kebenaran? Jangankan jauh-jauh, ini dulu di Arab di jahiliyah ya. Kita saja bahwa kita meyakini Allah, tapi seringkali kita keluar dari kebenaran. Berarti kan kebebasan ya, tafsirannya kebebasan. Kita mengatakan bahwa kita meyakini Allah, alam ini ada penciptanya, hujan turun pasti ada penyebab. Tetapi kehidupan kita itu masih dalam ruang hegemoni, menghegemoni orang, menipu orang dan lain sebagainya. Katakan pada ayat itu, tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal. Artinya bahwa kita diperintahkan mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi keimanan itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu esa, kita harus begini-begini. Tidak. Dia harus ditopang oleh intrinsik keimanan, dan itu berkaitan dengan akal, berakal. Tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, harus berakal. Karena kalau dia tidak memasuki ruang proses keimanan, jadi keimanan ini bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang terberikan, tapi sesuatu yang butuh proses. Jadi kalau hari ini ada orang pakai celana pendek-pendek, perempuan seksi-seksi, atau orang belum pakai jilbab, jangan dimarah, proses. Karena berkaitan dengan rasionalitas dan kesadaran orang. Anda sudah pakai jilbab, sudah sholat, alhamdulillah. Tapi kan Anda tidak harus melihat orang itu dengan bahasa anti kemanusiaan. Karena dasar kita, dasar tauhid pembebasan, tidak ada rasisme di situ ya. Ada rasisme. Jadi kalau Anda katakan bahwa Anda beriman, Anda katakan bahwa Anda telah menjalankan agama, Anda mengatakan Anda sudah betul-betul menjalankan iman kepada Allah, namun kenapa ketika Anda melihat orang yang tidak sepakaian dengan Anda, orang yang tidak seideologi dengan Anda, orang yang tidak seagama dengan Anda, kenapa Anda harus marah? Kenapa Anda harus menyesatkan orang? Padahal dikatakan bahwa iman itu pembebasan, dan kalau pembebasan bicaranya egaliter, kemanusiaan. Maka kepercayaan ini tidak hanya sekedar stimulasi bahwa kita percaya, tidak. Dia harus muncul dari bahasa kebebasan, bahasa kesadaran, dan itu dalam bahasa Allah dikatakan kebanyakan mereka itu tidak berakal. Jangan-jangan kita begitu ya. Dengan Indonesia itu dengan 270 juta orang, 80% apa 70% umat Islam, tetapi begini ya, perbedaan agama, mazhab masih dipertentangkan. Jangan-jangan kita berakal, kebanyakan orang yang tidak berakal. Bahasa-bahasa anunya orang seringkali bilang ini ikut-ikutin ya. Nah masalah ikut-ikut, namanya pertama kan begitu ya. Dengan begitu maka tauhid yang murni itu, kalau kita percaya kepada Allah tetapi implikasinya itu tidak sesuai dengan sebuah efek pembebasan manusia, berarti kan sebenarnya sama-sama tidak bebas kan?
Kalau Anda itu bebas, Anda tidak terpenjara, berarti Anda tidak perlu memenjarakan orang dalam sebuah dogma-dogma yang tertentu. Kalau saya bebas, saya harus membebaskan Anda, kan bukan begitu? Kalau Anda tidak bebas, maka bagaimana Anda bisa membebaskan orang? Ini kan sebuah logika yang tidak rasional. Kalau saya bebas, tidak mungkin saya membuat orang terpenjara. Karena saya bebas dengan dasar keimanan yang kuat, maka orang-orang yang lain kita tidak tega melihat orang itu terhegemoni dan melihat orang itu terpenjara dan melihat orang itu berada dalam sebuah hukuman yang tidak baik. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang-orang beriman, seharusnya Anda menghidupkan seluruh aspek kehidupan ini dengan segala kehidupan pembebasan. Yang paling ribet ini kan ini. Ketika kita mengatakan bahwa tauhid itu pembebasan, tetapi ada kala bahasa-bahasa tauhid pada implikasinya, pada praktisnya, itu seakan-akan dia berkontras dengan teori ketuhanan. Kalau saya mengatakan saya ini adalah bertuhan, bertauhid, dan Rudi ini tidak bertauhid misalnya, kemudian Rudi menjalankan sebuah tindakan yang tidak membebaskan, kita bisa maklumi, ya, karena dia tidak punya dasar tauhid. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Rudi juga bertauhid, tapi tindakannya juga tidak membebaskan, berarti ini disebut dengan apa? Mempolitisasi, ya kan? Politisasi, ya kan? Makanya tugas kita, lawan kita yang paling berbahaya ini kan bukan di luar agama, tetapi di dalam agama, yang disebut dengan politistik. Dia mengatakan orang percaya Tuhan, percaya. Saya percaya Tuhan, Anda percaya Tuhan. Tetapi ada kebanyakan yang tidak berakal. Ini kan disebut nanti politis. Dia mengatakan bahwa dia meyakini Allah, tapi tindakannya dia ini betul-betul membuat orang tidak bebas. Membuat orang harus tunduk sama dia, menghamba, menjadi budak sama dia. Tidak bisa. Maka tugas kita ini kan, lawan kita, lawan tauhid itu bukan ateisme. Itu gampang saja ateistik. Tapi yang paling masalah adalah politis, ya. Orang yang meyakini Allah tapi mengingkari, kan? Ini kan yang buat rusak ini, ya. Jadi memang ayat Al-Quran sudah mengatakan memang rusaknya sebuah agama ini bukan di luar agama, di dalam agama. Dia muncul dari sebuah pemahaman politistik. Sama-sama takbir, sana juga Islam, sini juga Islam. Takbir bisa begitu. Takbir sama-sama mentakbir, padahal itu kan dalam agama ini disebut politistik. Kalau yang tidak percaya Tuhan disebut dengan ateis. Ateis kan gampang saja, karena dia butuh logika dan nalar. Tetapi ateisme, politeistik ini bukan cuma sekedar tidak percaya adanya Tuhan. Dia yakini adanya Tuhan, tetapi dia berkaitan dengan sebuah sebuah kekuatan selain Tuhan. Dia meyakini Tuhan, tetapi hatinya itu berpaling dengan itu. Masih ada yang lain. Mendua, ya, mendua. Misalnya kalau ada orang punya pacar, tapi dia mendua, disebut dengan syirik pacaran. Syirik ya. Syirik dalam hubungan, selingkuh lah bahasanya, selingkuh. Syirik itu bahasa agama, tapi sebenarnya itu selingkuh. Siapa yang mau diselingkuhi? Dikatakan ini syirik, kan? Dosa yang paling besar, kan? Musyrik, kan? Ada musyrik dalam agama, ada musyrik dalam hubungan, selingkuh itu. Itu begitu, mendua begitu. Yang paling sulit kan ini. Di hadapan kita pakai astagfirullah. Kita lihat di luar kita, libas dia. Itu kan syirik, kan? Yang banyak kan begini. Yang paling sulit kita identifikasi kan begitu.
Kalau kata Soekarno dalam bahasa kebangsaan, musuh kita yang paling berat itu di dalam bangsa sendiri, bukan di luar. Belanda sudah kita selesaikan. Sekarang ini anak bangsa sendiri yang menjadi masalah. Ini syirik gitu. Itu syirik kebangsaan ya. Ini syirik kebangsaan. Karena syirik tahu agama begini. Maka kita harus membutuhkan apa? Iman yang murni. Iman yang murni itu muncul dari asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu persaksian rasionalitas. Bukan sebuah keterpaksaan bahwa saya percaya. Itu tidak ada tolak itu. Tapi ini bukan yang murni, karena Al-Quran mengatakan banyak dari mereka tidak berangkat. Maka orang yang sampai pada tauhid yang murni itu harus muncul dengan bahasa rasionalitas yang terbuka, yang mampu melihat kebenaran dari semua kehidupan. Dikatakan dengan pembebasan itu, kemurnian tauhid itu, maka dia akan bisa membebaskan manusia yang lain. Kalau Anda tidak demikian, Anda tidak masuk pada kemurnian iman, kemurnian tauhid. Dan kemurnian tauhid itu bukan hanya sekedar bahasa Anda percaya. Tidak. Kemurnian tauhid itu adalah bahasa kesadaran yang secara ontologis Anda terikat dengan al-haq yang terjiwai dalam kesadaran batin Anda, sehingga betul-betul Anda menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu berkonsekuensi pada pembebasan manusia pada dunia sosial. Kata Cak Nur, kita mau membebaskan manusia sosial, kita harus membebaskan diri, dan diri ini kan berkaitan dengan keimanan secara ontologis. Kalau itu tidak bisa kita pupuk, itu kita tidak bisa dapatkan, maka secara implikasi kita akan menjadikan orang lain menjadi budak bagi kita. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, itu sama halnya bahwa kita belum bebas. Kalau itu masih terbersih dalam jiwa kita, berarti sebenarnya kita punya tauhid belum murni. Kalau belum murni berarti akal kita belum stabil, atau akal kita belum matang. Atau bahasa intelektual, bahwa intelektualitas kita itu belum mumpuni. Maka kita perlu menghidupkan keimanan ini dengan sebuah kesadaran tauhid dalam rasionalitas yang betul-betul rasional, agar kita bisa apa? Agar kita bisa jujur pada kehidupan, agar kita bisa mengambil semua kebenaran yang muncul dalam setiap kehidupan dan setiap perbedaan-perbedaan yang lain. Dengan kesadaran yang murni tentang keimanan pada tauhid akan mendorong kita resah akan ketertindasan yang terjadi, tapi belenggu-belenggu itu dibebaskan. Pertama-tama tirani dalam diri kita, ego itu harus betul-betul terbebas. Kalau tidak begitu, maka kita tidak bisa masuk pada tataran sosial. Ini posisinya adalah rasionalitas. Kalau itu tidak terbangun, karena yang bisa membedakan mana baik mana buruk, itu kan dua pikiran ya. Tapi kata Canul, selain rasionalitas orang butuh jujur ya. Orang harus jujur. Karena ada orang sudah tahu kebenaran tapi dia tidak jujur banyak kan? Banyak. Kayak seringkali orang peter itu. Indonesia ini banyak orang cerdas tapi kurang orang jujur. Tetapi kalau Anda jujur dan Anda tidak cerdas juga masalah. Itu juga masalah. Kalau Anda cerdas tidak jujur juga masalah. Berarti Anda belum berada pada kemurnian tauhid. Tetapi kalau Anda jujur dan Anda cerdas juga masalah. Kenapa masalah di mana? Karena di dalam kehidupan kita ini ada orang bicaranya masalah darah, baik dan benar, mana yang salah dan mana yang tidak. Maka kemurnian tauhid ini
melalui penyaksian kalimat tauhid syahadu an la ilaha illallah itu muncul rasionalitas dan hati nurani. Karena rasionalitas adalah sebuah keberpikiran, jujur ini adalah bahasa hati nurani. Sekian dari saya. Assalamualaikum.